Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita ada di event training eco farming bersama Direktur PT Bio. Kita dengarkan penjelasan beliau mengenai eco farming ini. Silakan Pak Win Heri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Pupuk eco farming ini dibuat atau merek muncul sekitar tahun 2011 lalu dengan tujuan dan harapan sangat besar, ingin membuktikan petani itu bisa sejahtera. Sejahtera itu tidak perlu petani harus dan bermahal-mahal. Kita buktikan bahwa dengan murah itu bisa. Kenapa bisa jadi lebih murah dalam biaya produksi, terutama dalam biaya produksi? Karena dengan menggunakan pupuk eco farming, insya Allah penggunaan pupuk kimia lainnya itu cukup 25% yang dipakai. 25% dari biasanya. Kalau di lokasi tanah yang sama seperti padi, 20% di awal masa tanam pertama, masuk masa tanam kedua, turunkan lagi dosisnya 5%. Masuk masa tanam ketiga, turunkan lagi 5%. Sampai masa tanam kelima atau keenam, cukup 5% dari kimia yang bisa digunakan. Kenapa kita selalu mengajarkan kimia itu dipakai? Karena yang mampu mengurangi semua hanya kimia, organik tidak bisa. Tetapi dosisnya berapa banyak dulu dipakai. Gitu kira-kira. Luar biasa, terima kasih. Kemudian mengenai ini Pak, kita kan mayoritas padi Pak ya, produksi di padi. Ada beberapa hal yang banyak ditanyakan oleh member. Sekilas saja. Di antaranya satu pertanyaan dari member itu mengenai data yang di brosur. Kan itu ada min 5 ada 1, kemudian hari berikutnya ada sekian. 1 liter itu patokan dari mana Pak? Patokan dari biang atau setelah biang itu dicampurkan dengan beberapa liter air. Nah, dan sekilas mengenai cara tanam padi. Oke. SOP buat padi. SOP buat padi 5 hari sebelum tanam itu pakai 6 cup. Kalau yang lain 4 ya. Kita pakai untuk padi ini 6. Boleh kurang juga boleh saja. Itu tergantung kebutuhan. Fungsinya apa 6 cup ini? Jadi 6 cup boleh campur ke 1 liter air. Dari 1 liter biang ini boleh campur lagi ke air biasa. Misalkan petani dalam 1 hand sprayer menggunakan 10 hand sprayer. Misalkan, ilustrasi saja. Dari 1 Pak, dari 1 biang. Dari 1 hektar. Cubnya itu berapa cub? 6 atau 1? Cukup sebetulnya yang dilakukan di sini adalah dosis. Dosis, oke. Jadi 6 cup ke 1 liter dengan 1 cup ke 1 liter. Dosisnya yang pekat yang mana? Yang 6 6. cup. Oke. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi 6 cup masukkan, boleh ke 1 liter, boleh ke 2 liter air. Umpama 1 liter Pak. Taruhlah ke 1 liter. Nah, nanti tinggal budaya petani dalam 1 hektar biasa pakai berapa hand sprayer. Misalkan pakai 10 hand sprayer, berarti dari 1 liter bagi ke 10. Itu intinya. Kenapa 6 cup ke 10? Intinya adalah untuk tanah supaya kembali mengaktifkan unsur haranya, dosisnya tinggi di sini. Intinya 6 cup ini bagaimana caranya terbagikan ke dalam 1 hektar. Jadi tidak ada patokan yang fleksibel ya tadi ya. Seperti dengan teknologi baru pakai drone, ternyata pakai drone itu efisiensinya tinggi, penggunaan air untuk 1 hektar cukup 2 liter, berarti 6 cup untuk 2 liter. Gitu ya. Itu untuk tanah. Nah, kemudian munculnya pertanyaan ini 1 liter buat 1 cup buat 1 hektar benar nggak? Hari ke 14 hari setelah tanam, 1 cup untuk 1 hektar berarti ke berapa tadi 20 hand sprayer? Yang 1 cup ini untuk 10 hand sprayer. Gitu ya. Sangat ini sesuai dengan kebutuhan atau kebiasaan petani melakukan berapa hand sprayer. Nah, terus fungsinya apa? Tadi 5 hari sebelum tanam itu padi ya khusus untuk mengembalikan kembali unsur hara tanah. Sehingga tidak aneh kalau diawali dari 0, bagus ke tanamannya. Kemudian fungsi kedua, 14 hari setelah tanam, supaya dakunannya banyak anakannya banyak. Itu 14 hari ya, aplikasi kedua ya. Kemudian 28 hari setelah tanam, supaya pertumbuhannya. Jadi harap bersabar ketika menjelang 1 bulan setelah tanam, kok kalah dengan pakai kimia. Jadi petani banyak yang nggak sabar, karena urea tebar lagi. Sabar aja sampai 1 bulan, 28 hari. Dan 28 hari yang ketiga ya. Kemudian 42 hari setelah tanam, supaya setiap male itu keluar bulir. Ya. Jadi jangan sampai satu rumput itu male keluar tapi bulirnya nggak ada. Gitu kan. Nah, yang terakhir 56 hari setelah tanam, supaya bulirnya bernas, berisi. Jadi nggak aneh kalau petani yang panen biasanya 50 kilo dalam 1 karung, setelah pakai pupuk kita, insya Allah 55 kilo. Karena kita sudah pernah diuji di Balai Benih Padi Jawa Barat, itu ada di CH. Itu per 1000 bulir diuji oleh mereka.
yang tidak pakai pupuk kita kalau nggak salah sekitar 23, yang pakai pupuk kita sekitar 28 gram. Jadi nggak aneh kalau jadi lebih berbobot. Tidak hanya ke padi, ke sayur-sayuran juga. Kita pernah dipakai di greenhouse di daerah Kabupaten Bandung, kebetulan nyambung ke Pak Bupati beberapa tahun yang lalu. Itu sayuran pacai yang biasa 1 kilo itu 6 atau 7 pohon, itu 4 pohon udah 1 kilo, jadi berbobot ya. Nah, terus ada manfaatnya lagi apa? Hasil panennya kualitasnya baik. Tomat yang cepat busuk jadi tidak busuk. Cabai yang 4 hari 5 hari setelah dipanen dia udah layu, insya Allah kesegarannya bisa patah lidi sampai berapa minggu. Itu udah kita uji, udah kita analisa. Nah, untuk beras sendiri kualitasnya akan naik. Ibu-ibu biasa kalau masak pagi sore sudah basi. Nanti bisa dibuktikan. Insya Allah begitu pagi dimasak, besok sore itu tidak basi. Kita pernah diuji di konsultan di Cirebon. Jadi mereka pakai dalam 1 hektar hanya 60 kilo urea. Jadi lebih dikit ureanya, drastis diturunkan. Saya sampai dikasih oleh-oleh 5 kilo beras yang memang kualitas. Kimia itu tetap diperlukan ya. Diperlukan hanya dosisnya. Mungkin Pak Harto zaman dulu merubah budaya petani dari organik ke organik, tujuannya untuk meningkatkan produksi dengan dosis yang tepat. Tapi mungkin petani, wah tambah urea ini tambah lagi, jadi berubah. Akhirnya tanah imun ya. Iya, tanah keras. Oke, luar biasa.